Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk meneruskan tadarus dan tadabbur kita surat Yunus pada pagi hari ini, ayat 66 sampai 70. 66 sampai 70. Mari kita masuk ke screen dan mempersilakan Ustadz kita. Sudah ada Ustadz Safi Soleh dari Singapura, membimbing kita, memandu kita, membaca kepada kita surat yang ke-10, surat Yunus, ayatnya 66 sampai 70. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, faliyatafaddal. Syukran, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له. قالوا اتخذ الله
له ما في السماوات وما في الأرض له ما السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن إن عندكم عندكم سلطان سلطان بهذا أن تقولون على الله ما لا تعلمون تقولون على تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita, Ustaz Safi Soleh dari Singapura, yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan cahaya ilahi kepada jiwa beliau, dan nanti bisa melewati titik sirat secepat kilat. Amin ya Allah. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca ayat suci Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca nantinya menjadi asbab Allah SWT menerima puasanya dan menjadikannya hamba-hamba yang bertakwa dan kembali kepada fitrah. Kita teruskan surat Yunus kita. Surat Yunus adalah surat yang ke-10. Yunus yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihissalam. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Surat ini ada 109 ayat dan tadi kita sudah baca 66 sampai 70. Mari kita mulai dengan mereview ayat 65.
Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a wa huwas samiul alim. Dan janganlah perkataan mereka, kata-kata mereka membuat bersedih kamu. Artinya bahwa paling gampang melakukan kekerasan itu secara verbal karena tidak membutuhkan alat. Kalau kekerasan fisik kan butuh alat. Kalau kekerasan verbal tidak membutuhkan alat. Maka banyak orang bisa melakukan kekerasan verbal kepada orang lain. Nah, Allah mengatakan wala yazunka qauluhum. Apa yang mereka katakan jangan buat bersedih. Ini menunjukkan bahwa perkataan mereka harusnya membuat bersedih. Ya, ini menunjukkan bahwa serangan-serangan verbal mereka menyedihkan, tapi Allah mengatakan wala yazunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Sungguhnya semua izzah kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Huwas sami'ul alim, dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita masuk pada ayat baru, ayat yang ke-66, dan background-nya adalah alam semesta. Karena apa? Allah SWT mengetahui apa dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Di ayat ini Allah berfirman, ala ketahuilah, camkanlah. Ya. Bahwa sesungguhnya lillah kepunyaan Allah, milik Allah, man fis samawati wa man fil ardh. Orang-orang mengatakan kalau menggunakan bentuk man itu lebih spesifik merujuk kepada orang. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi adalah juga miliknya. Jadi milik Allah siapa yang ada di langit. Bukan hanya apa, di tempat lain dikatakan ma fis samawati wa fil ardh, tapi di ayat ini ma-nya diganti dengan man. Kalau ma seperti ini ya, kalau di sini man. Jadi siapa saja yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, Allah tahu. Ini menunjukkan bahwa ada yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Manusia ada, malaikat ada. Jadi malaikat dianggap sebagai makhluk langit, makhluk samawi. Tapi ada juga yang ada di langit, seperti contohnya Nabi Khidir, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Dan juga yang terakhir, yang ditunggu oleh seluruh umat Islam, yaitu Imam Mahdi, ya juga ada di langit. Allah katakan kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Kalau yang di bumi ya kita semuanya. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Wa ma yattabi'una, dan apa saja yang mereka ikuti, tidak ada yang mereka ikuti. Ya yattabi'u itu adalah mereka ikuti. Alladzina, tiadalah mengikuti orang-orang yad'una min dunillah. Jadi yang mereka seru, yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi apa saja atau siapa saja yang kita ikuti selain daripada Allah, pada dasarnya adalah syuraka. Ikuti dalam pengertian hal-hal yang terkait dengan rohani. Siapa saja yang kita ikuti. Kalau misalnya kita mengikuti tata cara peraturan suatu negara, tentu bukan itu maksudnya. Yang kita ikuti yang seakan-akan mengantarkan kita kepada Tuhan, padahal itu bukan ajaran Tuhan. Nah, maka apa saja yang kita seru, yang kita panggil, yang kita sembah maksudnya selain daripada Allah dan kita ikuti, maka pada dasarnya yang kita ikuti adalah syuraka, sekutu-sekutu. Jadi sekutu-sekutu. Ya, kalau dia sekutu-sekutu tidak mungkin membawa kita ke langit, ya, tidak mungkin membawa kita ke langit. Kalau dia syuraka, sekutu. In yattabi'una, nah yang kita ikuti kalau dia sekutu, in yattabi'una, tiadalah yang mereka ikuti illa, jadi tiadalah yang mereka ikuti illa azanna, ya. Kecuali itu adalah zon. Ya. Kita sudah bahas banyak tentang zon, yaitu dugaan, asumsi, praduga. Dan praduga ini atau kazan ini tidak bermanfaat atau tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada al-haq, kepada kebenaran. Karena kebenaran itu sifatnya yakini, sesuatu yang sesuai dengan fakta. Jadi ini yattabi'una, tiada yang mereka ikuti illa kecuali azan, kecuali zan saja. Wa inhum, dan tiada mereka illa kecuali yakhrusun. Yakhrusun itu mirip juga dengan yaftarun, mengada-adakan.
Jadi tiadalah mereka lakukan kecuali yakhrusun, kecuali hanyalah menduga-duga, mereka-reka saja. Jadi kalau yaftarun mengada-adakan, kalau di sini mereka-reka, menduga-duga. Jadi yang mereka bicarakan itu tidak punya informasi yang valid, tidak punya sumber informasi yang jelas. Ya, jadi mereka hanya menduga-duga saja. Contohnya misalnya orang yang berkata bahwa kalau orang meninggal, wanita yang meninggal baru melahirkan nanti akan kembali mencari anaknya, namanya kuntilanak. Nah, kata-kata itu hanyalah dugaan, tidak pernah dibuktikan. Ya, tidak, karena orang mati kan tidak bisa kembali lagi. Bagaimana pula kembali mencari anaknya pula. Jadi orang yang meninggal dunia, anaknya tanggung jawabnya orang hidup. Ya, tidak mungkin ibunya kembali mencari anaknya lagi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, pernyataan-pernyataan atau cerita-cerita seperti itu adalah menduga-duga, mereka-reka saja, tidak berdasarkan fakta. Ya. Dan memang yang seperti itu gampang diikuti manusia. Kenapa? Karena kan susah membuktikan kesalahannya. Ya, satu-satunya yang bisa membuktikan kesalahannya adalah akal sehat dan kitab suci. Kitab suci tidak pernah bercerita seperti itu. Kitab suci mengatakan setiap orang pergi meninggal dunia tidak bisa kembali lagi. Jadi dan banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentang itu. Jadi in yattabi'una illa zan. Yattabi'una di sini sama dengan sini nih. Ya. Jadi kata yattabi'una di sini sama dengan sini. Bedanya di sini kan tunggal, di sini bentuk jamak ya. Tapi sama-sama yattabi'u. Kalau di sini wa ma yattabi'ul ladzina. Jadi tiadalah yang diikuti orang-orang yang mereka seru selain daripada Allah kecuali adalah syuraka. Jadi mereka ada sekutu-sekutu dan sekutu-sekutu itu di karang-karang. Kita misalnya memahat batu, kasih nama Tuhan A. Kemudian kita pahat lagi batu yang lain dengan model yang berbeda, bentuk yang berbeda. Kita kasih nama Tuhan B. Kita menganggap Tuhan pertama ini, bisa itu, yang kedua bisa ini, bisa itu. Kita kasih kita kasih sajen misalnya dengan harapan bahwa menunjukkan cinta kita kepadanya karena kita memberikan makanan misalnya gitu. Atau menunjukkan kita bersyukur bahwa apa yang kita dapatkan kita bagi sebagian kepadanya. Ini semuanya adalah dugaan, ya, bertentangan dengan akal sehat dan juga tidak ada dalam kitab-kitab agama samawi. Jadi semua itu adalah dugaan. Apa sebabnya namanya batu? Namanya patung dari batu ya tetap batu. Kita sudah sampaikan bahwa benda materi itu bisa berubah bentuknya, tetapi zatnya, hakikatnya tetap sama. Kayu dibuat jadi meja, dibuat jadi kursi, dibuat jadi rak, dibuat jadi jendela, kusen, dibuat jadi jembatan, dibuat jadi mobil truk. Nah, cuma sekalian apa artinya? Ya tetap hakikatnya kayu. Maka kita sebut dengan kursi kayu, meja kayu, rak buku kayu, dan sebagainya, kusen kayu, mobil truk baru kayu. Jadi seperti itu. Jadi tetap saja kayu, ya tidak berubah statusnya. Bentuknya berubah, tetapi status zatnya, hakikatnya tidak berubah. Nah, begitulah juga dengan batu-batu atau kayu-kayu yang dipahat, yang diolah menjadi Tuhan-Tuhan. Jadi penamaan Tuhan tidak merubah statusnya sebagai kayu. Penamaan Tuhan tidak merubah statusnya sebagai batu kalau dia batu. Jadi tidak merubah statusnya. Itulah sebabnya di tempat lain dikatakan bahwa itu hanyalah nama-nama yang kau berikan kepada mereka. Samaitumuha, ya. Asma'un samaitumuha, nama-nama yang kau berikan kepadanya. Antum wa abahukum, kalian dan orang-orang tua kalian memberikan nama kepadanya. Jadi tidak sesuai dengan menduga-duga. Nah, jadi dalam pandangan Islam kita pokoknya yang ada cuma satu, Tuhan cuma satu, dan yang satu itu tidak boleh memiliki keserupaan dengan makhluknya, karena kalau memiliki keserupaan dengan makhluknya berarti sama dengan makhluk juga. Maka dalam pandangan Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan seakan-akan Tuhan itu seperti manusia. Tuhan melihat, mendengar, mengetahui, tapi mendengar, melihat, dan mengetahuinya Tuhan tidak bisa disamakan dengan kita, yaitu mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, mengetahui dengan pikiran. Tuhan tidak begitu.
Kalau Tuhan mengatakan dia menciptakan dengan tangannya, dengan tanganku, itu maksudnya bukan tangan seperti kita. Jadi semua itu adalah namanya mutasyabihat yang harus ditanzi, dikembalikan kepada aslinya dengan satu ayat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita bayangkan terkait dengan kata-kata Tuhan tadi, tanganku, mataku, itu pasti salah. Ya. Penggunaan kata-kata Tuhan melihat hanya ingin menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan kita yang tidak terekam, yang tidak diketahui Tuhan. Kata-kata perbuatan di situ adalah bentuk dan materinya. Kenapa? Karena yang kelihatan oleh mata itu kan adalah bentuk materi dan warnanya tentunya. Sedangkan kalau mendengarkan berarti suara. Ya. Kalau mengetahui kan berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak didengar dan tidak memiliki bentuk dan materi yang bisa dilihat dengan mata. Contohnya misalnya udara. Udara juga materi tetapi tidak kelihatan karena berbentuk gas. Ya. Tidak bisa dijangkau oleh mata dan udara juga tidak bisa dijangkau oleh telinga. Jadi seperti itu. Kita lihat ayat 66 di sini. Kaitannya dengan di sini. Ya. Kita lihat kaitannya di sini. Ya. Ini surat Hud. Ya. Allah berfirman di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 101. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Bukan kami yang menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Artinya bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah tidak bisa memberikan efek manfaat apa-apa kepada mereka. Fama aghnat anhum, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Itu apa? Itu Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi apa saja allati yad'una min dunillah, ya tidak bisa memberikan apa-apa walaupun kita kasih nama Tuhan tadi. Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, Tuhan Hubal, atau apa saja, tidak bisa memberikan efek apa-apa. Walaupun kita berikan sajian 3 kali sehari semalam, ya tetap tidak akan pernah bisa makan karena batu tidak bisa mengunyah makanan seperti kita. Jadi fama agnat anhum, tidak memberikan manfaat, tidak bisa mencukupkan. Ya, agnat itu dari kata gani, tidak bisa mencukupkan, tidak bisa menyempurnakan. Ya, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa menyempurnakan. Lamma ja'a amru rabbika, ya, ketika datang urusan Tuhan, keputusan Tuhan. Jadi misalnya kalau keputusan Tuhan datang memasukkan kita ke neraka, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita saatnya sudah meninggal, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menghidupkan kembali. Jadi seperti itu. Jadi lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib, ya. Wa ma zaduhum, tiadalah yang bertambah kepada mereka kecuali hanyalah tatbib, kebinasaan. Artinya semakin menuju kepada kerusakan. Jadi kepercayaan seperti ini hanya mengantarkan orang kepada kerusakan. Kalau kepercayaan itu menjadi dominan di sebuah masyarakat, akan mengantarkan masyarakat itu menuju kepada kehancuran. Jadi kalau ingin memperbaiki masyarakat, perbaiki cara berpikirnya. Dan ini terkait dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, suatu masyarakat, suatu negara kalau bukan diri-diri yang ada dalam kaum, masyarakat, atau negara itu diubah, diperbaiki. Dan kalau kita tidak memperbaikinya, maka secara kolektif berjalan menuju kepada kebinasaan. Inilah yang menerangkan kenapa ada kaum-kaum, ada masyarakat, ada negara-negara, bangsa-bangsa yang kemudian runtuh peradabannya. Kenapa? Karena terjadi kesalahan kolektif yang tidak bisa mereka perbaiki. Nah, agama datang untuk memperbaiki kesalahan kolektif tersebut. Selama manusia mengikuti agama dengan benar. Ayat 67. Kita sejak kecil sudah terlatih tertidur, ya. Dan biasanya kalau sudah waktu kecil dulu tertidurnya di siang hari.
bangunnya malam. Tapi kalau sudah dewasa seperti sekarang, kita biasanya tidurnya, pada umumnya tidurnya malam hari, karena siangnya harus beraktivitas. Belajar kah, kalau anak sekolah, mencari nafkah kah, kalau dia adalah seorang yang sudah bertanggung jawab kepada kehidupannya dan keluarganya. Huwallazi ja'ala lakumul laila. Dialah Allah menjadikan untuk kalian malam. Jadi Allah menjadikan bagi kita itu malam. Ya, ini malam. Untuk apa? Litaskunu. Kata-kata litaskunu untuk menjadi sakinah. Untuk mendapatkan ketenangan fihi padanya. Jadi malam itu tempat untuk mendatangkan ketenangan. Ya bisa dalam bentuk tidur. Tapi di sini tidak disebutkan litanamu, tetapi litaskunu. Ya. Kalau tidur ya seperti tadi bayi, tapi tidak selamanya harus tidur. Malam hari itu tergantung, ada orang yang suka tidur malam hari, ada juga yang suka mencari inspirasi pada malam hari. Biasanya pekerja-pekerja kreatif, seperti penulis, pengarang, wartawan, jurnalis, kemudian desain-desain grafis, dan sebagainya, itu biasanya kerjanya malam hari. Ya, kalau sastrawan biasanya suka malam hari. Apa sebabnya? Karena di malam hari itu tenang. Litaskun itu untuk mendatangkan ketenangan. Karena pada malam hari mayoritas orang kan istirahat. Ketika mayoritas orang istirahat berarti bangun di malam hari tidak ada intervensi, tidak ada distorsi, tidak ada gangguan. Ya, kenapa? Karena orang pada tidur. Kalau kita di siang hari ya ada distorsi, intervensi, tiba-tiba ada tamu datang atau tiba-tiba kita diajak pergi, itu ada. Tapi kalau malam hari hampir tidak ada. Oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu. Allah menjadikan malam untuk kalian itu sebagai untuk taskunu, sebetulnya untuk tenang, ya. Untuk tenang di sini diartikan untuk istirahat, ya, ini beristirahat. Ya. Bisa juga istirahat, misalnya mengistirahatkan jiwa. Tapi secara bahasa litaskunu itu adalah sakinah. Ya. Ini sama misalnya dengan surat Ar-Rum ayat 21 yang jemaah sekalian pasti sudah hafal karena tertera di undangan-undangan perkawinan. Di sana dikatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan sama persisnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi sama ayatnya, ya. Sama ayatnya itu amin ayat yang sama-sama litaskunu ilaiha. Nah, kalau misalnya pasangan adalah untuk istirahat, tentu salah kan? Ya, kalau bisa diartikan istirahat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri untuk istirahat, kan bukan untuk istirahat. Ya. Jadi ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Ya. Karena malam hari bisa digunakan untuk istirahat. Tapi kata dasarnya dari kata litaskunu itu dari kata sakana yaskunu. Ya. Jadi sakana yaskunu menjadilah litaskunu untuk kalian. Ya. Jadi sakana itu menjadi masdar sakina, jadi tenang sebetulnya, jadi ketenangan. Ya. Jadi ketenangan. Jadi malam itu bisa untuk mendapatkan ketenangan seperti yang kita katakan tadi. Penulis lagu, pengarang buku, sastrawan, pembuat konten-konten kreatif biasanya suka bekerja malam hari. Jadi litaskunu fihi, ya. Supaya kalian mendatangkan ketenangan padanya. Ya. Jadi litaskunu fihi, supaya kalian bisa mendapatkan ketenangan padanya pada malam hari itu. Wan nahara, dan sedangkan siang hari, ya, mubasyiran. Ya, mubasyiran itu terang benderang. Artinya kalau siang hari terang benderang, aktivitas banyak. Sedangkan kalau malam hari gelap, maka punya aktivitas tidak ada. Maka di malam hari litaskunu, sedangkan di siang hari mubasyiran. Karena mubasyiran cocok untuk bepergian karena tidak perlu pakai pelita atau kasenter di siang hari. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatin. Jadi mirip dengan surat Ar-Rum. Ini kan surat yang ke-10, pada surat Ar-Rum surat 30. Jadi ujungnya juga inna fi dzalika la ayatin liqaumi yasmaun. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yasmaun. Sedangkan kalau surat Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskun ilaiha.
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Itu kalau surat Ar-Rum tadi. Kalau sini yasmaun. Jadi sungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Jadi kata-kata mendengar di sini kaitannya dengan ini. Berarti salah satu syarat atau cara untuk mendatangkan ketenangan, kita gunakan malam hari itu untuk mendengarkan bisikan-bisikan hati kita. Untuk mendengarkan seruan-seruan hati kita. Apa yang hati kita inginkan, yasmaun. Sehingga kemudian pada malam hari kita bagus untuk melakukan muhasabah, evaluasi. Karena pada saat itu kita yang mendengarkan hati nurani kita. Kita yang mendengarkan jeritan-jeritan hati nurani kita. Karena kalau kita tidak mendengarkan jeritan hati nurani kita, maka nanti kita akan perdengarkan kepada orang. Orang itu belum tentu butuh, sehingga mereka bisa merasa terganggu dengan jeritan-jeritan kita. Maka sebaik-baiknya jeritan hati adalah kita sendiri yang mendengarnya, untuk kemudian kita lakukan muhasabah di mana letak masalahnya. Jadi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun. Sungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita lihat apa saja yang ada di sekitar kita adalah tanda kebesaran Allah. Karena semuanya menunjukkan atau merupakan indikasi bahwa memang dia ada. Seperti pembahasan kita sebelumnya, dia ada dimanapun juga. Pada atom yang kecil sebesar zarah, yang lebih besar atau lebih kecil dari itu, selalu dia bersamanya. Selalu dia ada di sana. Karena hakikatnya cuma satu yang berhak menyandang kata ada, cuma dia. Ketika adanya dia menyertai sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi ada juga kelihatannya. Tetapi karena adanya sesuatu itu diadakan atau disertai dengan adanya dia, maka adanya sesuatu yang selain dia disebut dengan ada semu. Adanya semu, artinya tidak ada yang asli. Oleh Ibnu Sina disebutnya sebagai mungkinul wujud saja. Mungkinul wujud. Kenapa? Ya kalau wujud aslinya meninggalkannya, dia hilang juga. Jadi mungkin artinya mungkin itu artinya mungkin ada, mungkin tidak ada. Sedangkan mungkinul wujud. Kenapa? Karena selama Allah menyertainya atau mengada bersamanya, maka sesuatu itu kita sebut ada. Nah, cobalah lihat di sekitar Bapak Ibu semuanya yang ada. Kan kita lihat tubuh kita ada, istri kita ada, suami kita ada, anak kita ada, kendaraan kita ada, rumah kita ada, tanah air kita ada, bumi ada, langit ada, semuanya ada kelihatannya. Tapi ingat tadi kalau pembahasan kita bahwa itu menunjukkan keberadaan Tuhan. Makanya disebut dengan laayatil liqaumi yasmaun. Karena tidak ada yang ada kecuali disertai keberadaannya oleh Dia yang Maha Ada satu-satunya, yang asli, yang hakiki. Sedangkan yang kita ini tadi adalah semu. Yes. Kita hanyalah semu saja. Kenapa? Karena kita disertai keberadaannya oleh Dia yang Maha Ada, maka kita kelihatan ada juga. Jadi yang ada sebetulnya hakikatnya cuma Dia, bukan kita. Seperti itu. Kita lihat dulu ayat di sini. Surat Al-Qasas. Ya. Surat Al-Qasas ini surat 28 ayat 23. Allah berfirman, wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya, rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Dia menjadikan buat kalian siang dan malam. Nah, kalau di sini dua-duanya siang dan malam bisa menjadi litaskunu fihi. Ya. Litaskunu fihi al-laila wan nahar, dua. Litaskunu fihi harusnya kan fihi ma, tapi kenapa fihi saja? Nah, menjelaskan kepada kita bahwa siang dan malam itu satu hal, yaitu waktu. Siang dan malam kan satu hal, waktu. Ya, waktu malam dan waktu siang. Ya. Disebut malam karena gelap, disebut siang karena tadi mubesiran, terang benderang. Jadi pada dasarnya ini adalah waktu. Jadi Allah mengatakan, di dalam waktu itulah kalian harus istirahat. Kalian harus melakukan pertanyaan, mendengarkan dirinya untuk mendapatkan ketenangan. Litaskunu fihi. Di sini diartikan istirahat juga. Litaskunu fihi, untuk mendatangkan ketenangan. Ya. Walitabu dan untuk mencari. Jadi bisa diartikan dibagi dua nih. Ini laila litaskunu fihi wan nahara litabtagu min fadlihi. Ya. Jadi al-lail litaskunu fihi wan nahara litabtagu min fadlihi. Ya.
Jadi malam hari digunakan untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, untuk tenang, evaluasi, muhasabah, dan siang hari digunakan untuk mencari karunia Allah. Tapi kenapa tidak dipisah satu-satu? Artinya tidak rigid, tidak kaku. Jadi bisa saja siang hari orang di taskunu, bisa juga di malam hari orang mencari nafkah. Jadi di masyarakat kita sekarang, masyarakat modern, ada orang mencari nafkahnya di malam hari. Ya, ada penjual terbuka sampai malam hari dan ada petugasnya di sana. Ada juga memang petugas keamanan, security misalnya, polisi, tentara. Ya, itu biasanya ada yang tugas pada malam hari. Dan kita sebut juga mencari nafkah seperti itu. Nah, mereka ini tentu pada siang hari mereka litas gunung. Jadi kenapa tidak dipisah di sini? Ya, harusnya kan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara litabtaghu min fadlihi. Wan nahara litabtaghu min fadlihi. Nah, jadi intinya begitu. Nah, tetapi apa ujungnya? Ujungnya baik siang ataupun malam, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi baik siang ataupun malam, malam ataupun siang, ya tujuannya adalah tashkurun. Baik dalam pengertian melakukan safari ke dalam jiwa kita tadi, ataupun safari menuju ke berbagai tempat untuk mencari nafkah, ujung-ujungnya adalah harus sama syukur. Ya, kita berhasil melihat ke dalam jiwa kita, maka kita bersyukur. Kita berhasil mendapatkan apa yang kita programkan, inginkan, kita harus bersyukur. Ujungnya adalah wala'allakum tashkurun. Dan kita sudah bahas juga tadi pagi bahwa kemarin sore bahwa syukur itu adalah dilawankan bukan dengan iman, bukan disamakan dengan iman, tetapi dilawankan dengan kufur. Kufur bukan dilawankan dengan iman, tetapi dengan syukur. Jadi iman, kufur tidak dilawankan dengan iman, tetapi syukur. Bagi kita kan pasti kebanyakan berpikir kalau kufur kalau hanya iman, dia tidak beriman berarti dia kufur. Kalau Al-Quran tidak, kufur itu dilawankan dengan syukur. Kita sudah bahas. Contohnya, lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Fashkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ini jelas ujungnya adalah la'allakum tashkurun. Ya. Jadi kalau puasa la'allakum tattaqun, kalau ini la'allakum tashkurun. Ya. Kenapa la'allakum tattaqun? Karena sudah lebih tinggi kan, sudah beribadah, sudah beriman, dan beribadah itu berpuasa. Kalau di sini adalah paling dasar sekali. Siapa saja manusia, ya baik yang sudah Islam atau yang belum Islam, tapi selama dia masih basic sekali dalam pengertian keinginannya untuk beragama, maka itu adalah yang pertama harus bersyukur. Ayat 68. Coba jemaah sekalian lihat background-nya di belakang sana ya. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada. Jadi ada agama yang berkata atau ada ajaran agama yang berprinsip bahwa Allah itu punya anak. Ya, kita biasa dengar istilah putra Tuhan, putra Allah ya. Allah punya anak, ya, walada itu anak. Ya. Kalau dia punya anak, berarti kan anaknya sama dengan dirinya. Karena dalam pengertian kita yang namanya anak itu adalah selalu sama. Contohnya misalnya kita anak bapak kita, anak ibu kita kan sama-sama manusia. Ya, anak kita mungkin sekarang anak-anak karena masih kecil. Tapi lama-lama jadi dewasa juga seperti orang tua kita. Orang tua kita bangun rumah tangga, kita bangun rumah tangga juga. Suatu saat orang tua kita tua, menjadi lansia, kita juga jadi lansia. Begitulah seterusnya. Jadi sama, tidak ada bedanya. Jadi yang namanya anak itu dalam pandangan kita sama. Nah, konsepsi itu yang mencoba ditolak oleh agama Islam. Ya, karena yang namanya anak ya sama dengan orang tuanya. Apa saja, pisang misalnya, anak pisang. Pisang itu kan beranaknya dengan bertunas. Ya, tunasnya nanti anaknya tetap sama dengan pisangnya juga. Tumbuh besar itu si tunas menjadi pisang yang sama. Daunnya persis sama, buahnya juga sama. Ya, begitu. Anak sapi misalnya, ya tetap sama dengan induknya sapi juga. Apa saja dalam konteks anak seperti itu, anak ikan pasti sama dengan induknya. Ya, kalau induk ikannya bawal,
bawal, maka kemudian anaknya nanti ikan bawal juga, ya seperti itu. Kalau misalnya induk ikannya misalnya paus, ya anak ikannya paus juga, seperti itu. Nah, jadi yang namanya anak itu dalam bahasa kita, dalam pikiran kita, mindset kita ya sama dengan induknya, ya, dan akan turun-temurun nantinya. Ya, dan nanti kalau di kalangan manusia melahirkan berbagai macam predikat-predikat, istilah-istilah. Contohnya misalnya nanti anak, ya, anak kita misalnya, kemudian menikah, maka istrinya anak kita namanya menantu kita, kamu gitu. Anak kita dengan istrinya punya anak, melahirkan anaknya namanya cucu kita. Nah, kalau Tuhan seperti itu kan menjadi ribet jadinya. Nanti Tuhan punya menantu, nanti Tuhan punya cucu, nanti bisa-bisanya Tuhan juga punya besan misalnya, kan begitu. Jadi dengan demikian ini akan menjadi panjang ribet sekali. Oleh sebab itulah, kalau seandainya walada diartikan sebagai bukti kasih sayang Allah kepadanya, ya harusnya bukan hanya kepada satu nabi, tetapi seluruh nabi disebut dengan waladnya gitu. Jadi disebutkan qalu tahadallahu walada. Mereka berkata bahwa Allah punya anak. Apa kata Allah? Subhanahu, maha suci Allah. Ya. Artinya lepas dari maha suci itu artinya Tuhan mustahil memiliki seperti itu. Ya. Tuhan itu sendiri dan berdiri dengan sendirinya. Tidak butuh kepada anak, sebagaimana juga tidak butuh kepada orang tua. Karena Tuhan itu mengada dengan sendirinya. Kata mengada dengan sendirinya bukan berarti tadinya tidak ada. Artinya Tuhan itu ada dan tidak pernah membutuhkan apapun di luar dirinya untuk mengada. Itu maksudnya mengada dengan sendirinya. Jadi istilah bahasanya itu adalah Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Ya. Qiyamuhu binafsi dan laisa kamitsli syai'un, tidak ada serupa dengannya. Jadi dia berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsi itu berdiri dengan sendirinya dan tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Subhana, maha suci Allah kalau ada yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi pendapat seperti ini juga termasuk bagian daripada miskonsepsi tentang Tuhan. Kan kita bicara bahwa surat Yunus ini banyak berbicara tentang ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau kita pikirkan Tuhan punya anak, ya jelas sudah miskonsepsi dalam pikiran kita. Ingat, apa yang terjadi di luar tergantung di pikiran. Ya. Apa yang ada di luar terjadi di pikiran. Ya. Sampai ada kata-kata orang Inggris mengatakan, if you think can, you can. Kalau di pikiran berpikir bisa, pasti di luar bisa juga. Seorang sastrawan terkenal namanya Pramudia mengatakan bahwa keadilan itu dimulai dari pikiran. Ya, kamu harus adil sejak di pikiran, kata Pramudia. Nah, jadi harus dari pikiran dulu. Jadi kalau pikirannya keliru, otomatis implementasi kehidupannya juga keliru. Nah, jadi oleh sebab itulah berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat turun khusus berkenaan dengan ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kata ahad itu tunggal mutlak, bukan wahid, tapi ahad. Allah itu adalah ahad. Ya. Apa ahadnya? Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid, dia tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Karena begitu dia melahirkan, otomatis dia dilahirkan juga. Ya. Ingat, kalau dia melahirkan, berarti dia dilahirkan juga. Ya. Jadi dia melahirkan, dia dilahirkan juga. Kalau dia tidak melahirkan, dia dilahirkan tapi tidak melahirkan, pasti ada yang mengadakannya pertama kali. Seperti misalnya Adam, kamu gitu. Tidak dilahirkan, maka tentu ada yang membuatnya pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittahadallahu walada subhanah. Huwal ghani, dia Allah itu maha sempurna. Jadi al-ghani di sini kita artikan maha sempurna. Ya, biasanya secara bahasa ghani diartikan kaya, tapi namanya kaya itu kan artinya serba ada. Jadi Gani untuk Tuhan harusnya maha sempurna. Ya. Jadi ingat, kalau untuk Tuhan, Al-Ghani cocoknya kita artikan maha sempurna. Kenapa? Kan semua ada pada dirinya. Jadi sempurna. Makanya disebut dengan maha kaya. Kaya itu kan semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada pada diri Tuhan. Kalau kita manusia kaya, sekaya-kayanya kita, tidak semua ada pada diri kita. Kan begitu Mas sekalian. Ya tidak bisa. Misalnya dia raja. Tapi apa masalahnya? Ya, dia hanya raja di Inggris, kan begitu. Dia hanya raja di Bahrain, kan begitu. Tidak raja di seluruh dunia, kayak gitu. Kalau seandainya pun di seluruh dunia dalam pengertian di bumi saja, dia tidak raja di bulan, dia tidak raja di matahari. Jadi tetap ada kekurangannya. Nah, kalau Tuhan itu ganinya maha kaya dalam pengertian sempurna.
Pertama, tidak ada satu wilayah entitas sekecil atom atau yang lebih kecil dari atom atau yang lebih besar dari itu yang dia tidak kuasai, seperti pembahasan kita pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi dia masih sempurna, ya. Dia sudah ada sebelum yang lain ada, dan dia akan tetap ada setelah yang lain binasa. Jadi dia sempurna, ya. Semua kebaikan yang kita pikirkan pasti ada pada Tuhan. Cobalah jemaah sekalian berpikir tentang kebaikan, maka semua kebaikan itu pasti ada pada Tuhan. Dan saya kita berpikir tentang pengasih kasih, ya dia masih pengasih. Kita berpikir tentang memaafkan, dia maha pemaaf. Berpikir tentang kuat, dia maha kuat, kuah, ya. Berpikir tentang perkasa, dia maha perkasa, dia aziz. Semua yang kita bayangkan. Dia besar, dia maha besar. Jadi apa saja, tinggi dia maha tinggi, Allah. Ya. Jadi apa saja yang dibayangkan kita tentang kebaikan pasti ada. Ya. Orang yang baik itu adalah bisa melihat dengan benar. Tuhan maha melihat. Yang bisa mendengar dengan sempurna, Tuhan maha mendengar. Begitulah seterusnya. Pokoknya semua kebaikan yang kita bayangkan ada pada Tuhan. Tapi kalau membayangkan keburukan pasti tidak ada pada Tuhan, karena keburukan itu sumbernya bukan dari Tuhan. Ya. Jadi subhanahu wal ghani, dia Allah maha kaya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaannya lah, miliknya lah apa saja yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi di sini bukan man tapi ma, ya. Kalau tadi kan ada man, sekarang adalah ma. Kepunyaannya lah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita raja misalnya tidak memiliki semua yang ada di langit. Jangankan memiliki, mengetahui saja yang di langit dia tidak tahu. Ya. Yang mengetahui planet-planet bukan raja tapi ilmuwan. Ya. Jadi lahu kepunyaan Allah lah ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Tidak ada satu pun yang ada di langit dan di bumi yang luput dari dirinya, ya. Yang luput dari kepemilikannya. In indakum min sultanin bihada, ya. In, jika tidak, indakum min sultanin bihada. Kita tidak ada sama sekali sultan, kekuatan di sisi kita. Kita tidak ada kekuatan. Sultan itu kekuatan, bisa kekuatan argumentasi atau alasan, bisa juga kekuatan apa saja. Kata sultan ini dalam Al-Quran beberapa kali muncul, tapi bisa bermakna beda-beda, bisa berarti berbeda-beda, tapi maknanya hampir sama semuanya. Misalnya kita berdoa Rabbana adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultan, kami sultanan nasira. Allah mengatakan dalam surat dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya. Kalau kamu sanggup, tembuslah petala langit dan bumi, tapi la tanfuzuna illa bisultan. Sultan juga di situ. Nah, jadi sultan ini banyak. Ya. Cuma ketika menjadi bahasa Indonesia, nggak tahu kalau di Malaysia dan Singapura. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia mungkin sultan itu raja, ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang terkenal sultan itu orang kaya. Ya. Sultan itu sebetulnya adalah kekuatan, ya. Kekuatan yang kalau dia pikiran ya kekuatan argumentasi. Kalau kalau politik ya kekuatan kekuasaan. Seperti pokoknya kekuatan. Nah jadi indakum min sultan bihada, ya. Kita tidak ada sama sekali sultan berkenaan. Artinya bahwa berkenaan dengan langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Ya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau kita membuat-buat, mengaku-ngaku misalnya bahwa ada pemilik lain, kita juga bisa memiliki. Kita bisa memiliki sesuatu misalnya. Apa saja sesuatu itu, termasuk rumah, mobil. Apa kata Allah? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kamu tidak ketahui? Jadi terkadang kita mengatakan sesuatu atas nama Allah, padahal kita tidak ketahui. Ya. Kita katakan alhamdulillah Allah memberikan kepada saya rezeki, ya, untuk membeli rumah. Sebetulnya kapan Allah memberikan kepada kita? Enggak ada. Yang Allah berikan kepada yang Allah adalah pinjamkan kepada kita. Karena namanya konsep memberi itu pergi, kan gitu.
Saya kalau kita kasih orang uang, kan uang kita pindah ke orang. Tapi kaitan dengan Allah tidak seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi sebetulnya kitalah sesama manusia yang saling memberi. Tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah memberi kepada hambanya dalam pengertian diberikan itu sampai memiliki otoritas atau memiliki sultan tadi. Nggak ada. Jadi kalau kita misalnya dikasih rezeki oleh Tuhan, itu sebetulnya hakikatnya pinjaman untuk kita gunakan demi kemaslahatan hidup kita. Yang mana sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambilnya kembali. Bahkan bukan hanya dia, kita pun bisa diambilnya oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itulah, kata-kata menggunakan kata-kata saya mendapat pemberian Tuhan itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak ada. Kalau kita gunakan itu ya bahasa saja, bahasa sehari-hari. Tetapi secara hakikat Tuhan tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Buktinya kalau kita misalnya merasa diberikan diberikan misalnya rumah, ya. Kalau kita meninggal dunia mana buktinya? Kan tidak dibawa, berarti bukan milik kita. Ya. Kita mengatakan itu kan milik warisan kita. Bukti anak kita meninggal, dia tidak membawanya juga. Nah, jadi siapa saja di antara kita? Kita misalnya raja dalam pengertian sultan. Raja di suatu negara atau suatu wilayah. Ya, biasanya Raja Saudi. Apakah Raja Saudi adalah pemiliknya Saudi? Bukan. Bukti kalau raja meninggal, Saudinya tetap ada di dunia. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita dalam pengertian hakiki, ya, tetapi yang ada adalah meminjamkan kepada kita untuk kita gunakan demi kemaslahatan kita. Nah, oleh sebab itulah, apa saja yang kita miliki hakikatnya pinjaman. Ketika kita berprinsip seperti ini, maka hilanglah rasa aku pada diri kita. Karena yang menyebabkan kita itu adalah menjadi tugian namanya, atau katogok, adalah karena kita merasa memiliki. Seperti Fir'aun, dia merasa bahwa Mesir itu milik dia. Karena Mesir milik dia, dia menganggap dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi begitu dia tenggelam di Laut Merah, langsung hilang itu egonya. Langsung dia mengatakan amantu, atau saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, seperti itu. Ini kita buka surat Fatir, surat 35 ayat 15 ini. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara ilallah. Kalau kalian tuh fakir, ya kita tidak dapat apa-apa sebetulnya nih. Kita tidak ada apa-apa. Kalau kita tadi diberikan, berarti kan kita punya apa-apa. Tapi ternyata tidak. Tuhan mengatakan, wahai seluruh manusia, bukan hanya kita orang Islam, tapi seluruh manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini orang-orang fakir terhadap Allah. Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin yang tadinya merasa dirinya hebat, sekarang sudah meninggal, ya negaranya tetap ada dan dipakai orang lain. Misalnya di Jerman dulu ada Hitler yang begitu hebat. Begitu Hitler meninggal, apakah Jerman kemudian meninggal juga? Tidak, Jerman tetap ada sampai sekarang. Mussolini dari Italia, apakah setelah Mussolini meninggal Italia hilang? Tetap ada sampai sekarang. Seperti itu. Hirohito di Jepang, apakah setelah Hirohito meninggal atas Jepang menjadi hilang? Enggak, Hirohito meninggal, Jepang sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Allah mengatakan, antumul fuqara'u, kalian ini adalah fakir. Kalian ini adalah fakir terhadap Allah. Jadi kata-kata fakir terhadap Allah, fakir itu artinya tidak punya apa-apa. Jadi fakir itu tidak punya apa-apa. Ya, kalau misalnya miskin masih punya apa-apa, tapi kalau fakir tidak punya apa-apa. Jadi perbedaannya fakir dan miskin itu, kalau miskin masih punya tetapi tidak cukup. Nah, saya masih punya pendapatan cuma tidak cukup. Makan sebulan misalnya 1 juta, pendapatannya cuma 500.000, berarti kan tidak cukup, namanya miskin. Tapi kalau yang fakir nggak punya apa-apa sama sekali. Nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas. Misalnya orang yang cacat seumur hidup, sudah sakit-sakit, itu fakir namanya. Nah, Tuhan mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini manusia ini adalah orang fakir di hadapan Allah itu terhadap Allah SWT. Ya. Wallahu huwal ghani, dan Allah itulah yang al-ghani, dialah yang maha sempurna. Semua yang ada adalah wujud kesempurnaannya. Dan karenanya dia adalah al-ghani, maha sempurna, maka pujian pun tidak ada yang pantas kepada kita, antum, pada manusia, semuanya hanya kepada Allah, dia. Ya. Jadi tidak ada hamid, tidak ada pujian yang pantas kepada kita manusia. Kenapa?
kita fuqara. Kalau kita merasa pantas dapat pujian, ya berarti kita tidak merasa fakir. Kan ada orang tuh suka dipanggil macam-macam lah. Orang pintar, orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang ganteng, suka begitu. Begitu tidak dipanggil begitu, dia marah. Kenapa? Karena dia masih merasa dia belum fakir. Ya. Dia belum fakir. Ya. Dia masih merasa, ya saya memang masih seperti itu. Ya. Nah inilah harus kita hilangkan. Karena ini menunjukkan ada ego pada diri kita, dan itu menyiksa kita. Bayangkan kalau kita merasa pintar dan tidak dipuji kepintarannya sama orang. Oh, marah kita, tersiksa kita. Mungkin dalam hati kita keluar kata-kata kasar. Ya, walaupun tidak di depan, tapi kata-kata kasar. Dan banyak lagi yang lain. Jadi itulah sebabnya jemaah sekalian, konsep kita harus fakir. Ya. Dan Allah itulah yang gani. Dan karena Allah yang gani, maka puji-pujian hanya untuk Allah. Di dalam Al-Fatihah dikatakan ya dua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena dia adalah Al-Hamid. Ya, dialah Al-Hamid. Al-Hamid artinya apa? Dialah yang pantas mendapatkan pujian. Dan Ahmad itu adalah orang yang paling baik, sempurna dalam memuji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang paling banyak dipuji orang. Nah itu namanya. Jadi kalau Muhammad orang paling banyak dipuji orang, sedangkan Ahmad paling baik dalam memuji kepada Al-Hamid. Makanya jemaah sekalian bahagia, Ahmad itu paling dekat dengan Al-Hamid karena dia yang paling pandai, yang paling pintar, yang paling sempurna dalam memuji dari manusia. Nah, sedangkan namanya sebagai Muhammad, dia paling banyak dipuji dari manusia karena dia akhlaknya baik, jujur, sidik, dan sebagainya. Jadi wa huwal ghaniyul hamid. Sekarang ayat 69. Jadi nanti akan ada orang yang merugi ya, di akhirat. Qul, katakanlah umat, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Katakanlah umat, sungguhnya orang-orang yang yaftaruna, mengada-adakan, mengarang sesuatu atas nama Allah. Artinya atas nama Allah tapi tidak bersumber dari Allah, itu namanya mengarang. Jadi mengatasnamakan Islam tapi tidak bersumber dari Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an wal Islam. Jadi laisal Islam bidunil Quran. Tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah Islam, Islam adalah Al-Quran. Nah, siapa yang mengatasnamakan Allah berarti mengatasnamakan Islam, padahal bukan dari Al-Quran, bukan dari Allah, maka itu adalah Al-Kadhib namanya, kedustaan. Dan orang seperti ini tidak beruntung kan berarti rugi, loss tadi. Ya. Berarti orang-orang yang seperti ini tidak beruntung, ya. Tidak beruntung berarti namanya rugi. Ya, ini adalah orangnya rugi. Jadi kul innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba. Jadi siapa saja yang mengatasnamakan Allah padahal bukan, itu al-kadziba, kedustaan namanya. Ya. Dan ini banyak terjadi dalam agama-agama. Jadi banyak orang yang kita sebut dengan agamawan. Agamawan itu bisa macam-macam namanya, bisa sarjana, bisa ilmuwan, bisa kiai, bisa ajengan, bisa buya, pokoknya bisa apa saja. Bisa teku atau tengku begitu. Jadi bisa saja, tetapi selama yang dikatakannya itu tidak bersumber dari Al-Quran, itu adalah Al-Kadhibah. Maka setiap kita mendapatkan pengetahuan dari siapapun juga, kita harus verifikasi. Kita harus berpikir kritis. Disinilah pentingnya namanya critical thinking. Supaya kita jangan gampang diseret-seret seperti kerbau dicocok hidungnya. Beragama itu tidak boleh dicocok hidungnya. Ya. Karena orang beragama dengan seperti dicocok hidung, itulah menyebabkan kenapa mayoritas umat beragama terutama Islam itu tidak bisa maju. Cara berpikirnya tidak bisa cair, cara berpikirnya tidak bisa advance. Kenapa? Karena dia terbelenggu oleh apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu. Seperti itu ya. Jadi ingat, siapa yang mengatakan itu la yuflihun, tidak bisa beruntung. Surat An-Nisa ayat 50. Allah berfirman, "Unzur, perhatikanlah, kaifa yaftarun 'ala Allah." Bagaimana bisa mereka kok mengada-adakan atas nama Allah? Padahal itu adalah kedustaan. Jadi mengherankan. Kata mengada-adakan itu kan jelas tidak ada di Quran.
Allah atas nama Allah, tapi itu kedustaan. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau ingin mengetahui apakah yang Bapak Ibu pelajari itu benar atau tidak, rajinlah baca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah standar. Ya, kita kembalikan ke sana, standarnya ke sana. Ya. Jadi harus standarnya dulu diperbaiki, itu Al-Quran. Ya, kita harus berpikir dengan cara Al-Quran. Kalau berpikirnya misalnya tidak standar, ya pasti beda. Contohnya gini, jemaah sekalian. Bagi kita umat Islam karena apa? Karena umat Islam itu berpikir yang namanya orang Islam, orang meninggal itu kan harus dikuburkan. Ya, begitu melihat saudara-saudara kita di sebelah meninggal dibakar, bagi kita kan mengerikan, kasihan. Ya, mayat harusnya diperlakukan dengan baik, tapi kok dibakar coba? Kan membakar orang, bagi kita membakar orang mati sama membakar orang hidup. Ya, bagi umat Islam. Bahkan orang Islam itu tidak boleh mengasari mayat. Ya, tidak boleh mengasari mayat. Kenapa? Ya, karena memperlakukan mayat harus sama dengan memperlakukan orang. Ya, makanya dikuburkan baik-baik. Pakai semacam upacara, dimasukkan dengan cara yang baik. Tidak pernah kita lihat pada orang meninggal dalam orang Islam, kemudian dibawa kuburan cuma dibuang ke bawah lubang, nggak ada. Ya, tetap harus dimasukkan baik-baik seperti itu. Dalam lubang kuburan ada orang yang nunggu di sana, dibawa baik-baik ke sana. Di bawah tanah dibikinkan lubang namanya liang lahat. Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena harus diperlakukan dengan baik. Nah, cara pandang kita itu standar seperti itu. Begitu kita melihat saudara kita di sebelah sana dibakar, kita kan mengerikan. Nah, itu tadi. Tapi kita tidak boleh menghakimi mereka dengan penasihat. Kenapa? Ya karena standarnya mereka beda dengan kita. Ingat, standar mereka beda dengan kita. Jadi kita tentu tidak bisa mengatakan kasihan. Kenapa? Karena standar mereka beda dengan kita. Yang kita berkata kasihan kalau ada orang Islam dibegitukan, nah itu udah baru. Misalnya ada orang Islam, keluarganya juga membakarnya. Nah kita katakan kasihan dia orang Islam. Nah, tapi kalau orang yang berpendapat bahwa memang mayat harus dibakar, ya tentu tidak kasihan. Kenapa? Standar mereka seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itulah berpikir itu harus melihat standar. Apa standarnya? Kalau bahasa fisikanya itu adalah satuannya dulu apa, unitnya apa. Jadi kalau bicara fisik itu fisika dimulai dari apa namanya, satuan namanya. Bahasa Inggris unitnya dulu apa. Karena kalau unitnya tidak sama, satu bicara tentang apa namanya kilogram, satu bicara kilometer, ya berbeda. Sama-sama kilo, tapi 1 kilogram 1 kilometer ya berbeda. Ya apalagi ada 1 kilogram, ada 1 kilometer, ada 1 kiloliter misalnya, kan beda-beda. Nah jadi harus satuannya disamakan. Nah, begitu dengan Al-Quran. Kalau tidak, nah, tanpa kita rasakan, boleh jadi kita sedang mengadakan, dan itu adalah kedustaan. Karena itu mengatakan, kok bisa? Kok bisa-bisanya? Bagaimana bisa orang Islam yang asli yang punya Quran, tapi kok bisa mengadakan sesuatu? Percaya kepada klinik misalnya. Percaya bahwa apa jin bisa mengganggu mereka. Padahal Al-Quran kan berbicara tentang jin, nggak bisa mengganggu manusia. Iya. Jadi, yaftaruna 'alallahi al-kadhiba. Wa kafabi isman mubina. Ya. Dan cukuplah Allah bagi orang seperti ini adalah dosa yang nyata kalau dia mengada-adakan atas nama Allah. Ayat terakhir. Pada akhirnya kita akan berurusan dengan ini. Jemaah sekalian, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita di negara manapun kita tinggal, pada akhirnya inilah kendaraan terakhir kita. Di rumah bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan mungkin punya mobil mewah, punya mobil yang harganya sampai miliaran, punya mobil Alphard, punya mobil pokoknya mobil-mobil yang supercar itu. Tetapi ujung-ujungnya inilah menjadi kendaraan terakhir kita, namanya ambulans, mengantarkan kita ke kuburan. Allah berfirman, mata'un fid dunya, summa ilaina marji'uhum. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan sementara. Mata itu artinya satu kesenangan. Ini kan isim kata benda. Mataun itu satu kesenangan saya. Jadi kehidupan ini hanya satu kesenangan. Akhirat 99 kira-kira gitulah. Kalau di dunia ini hanya satu kesenangan, berarti di akhirat 99. Bayangkan. Jadi cuma 1%. Akhirat 99%. Ya. Seandainya kita menggunakan pembagian seperti itu. Intinya sini katakan mataun fid dunia. Mengada-adakan atasnya semuanya tadi, mengada-adakan atas nama Allah mungkin dapat sesuatu, tapi itu adalah kesenangan dunia saja. Summa ilaina, ingat, kemudian kepada kamilah marjuhum, tempat kembalinya semua orang.
Jadi mereka pasti akan kembali kepada kami. Siapapun, ujung-ujungnya akan berurusan dengan ambulans. Ya. Siapapun kita, apapun kita, ujung-ujungnya berhubungan dengan ambulans nantinya. Summa kemudian nudhiquhumul adzaba syadida. Kemudian nanti di sana kami akan merasakan kepadanya adab yang keras bima kanu yakfurun, disebabkan karena mereka ingkar, bima kanu yakfurun. Jadi karena kekufuran mereka. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian ancaman Tuhan. Tentu kita menghindarkan diri dari yang disebut dengan azab syadid. Sekarang kita tutup dengan sebuah hadis. Ya. Kita kasih judul hadis ini, carilah dunia dengan cara yang baik. Carilah dunia dengan cara yang baik. Ya. Artinya, karena dunia ini kesenangan, tapi harus mencarinya dengan cara yang baik. Kita lihat hadisnya nih. Ya. Jadi, qala Rasulullah SAW, ya, dari Humaid As-Sa'idi. Ya. Jadi, an Abi Humaid, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Qala berkata, qala Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW bersabda, katanya adalah, apa kata Nabi? Ajmilu fi thalabid dunia. Ini kata ajmilu itu dari kata jamil. Jadi dalam mencari dunia itu jadilah yang indah, yang baik. Ya, jangan buruk, jangan yang kasar, jangan yang curang. Nah, itu namanya ajmilu. Bersikap lurus lah kira-kira gitu. Bersikap indahlah di dalam mencari dunia. Ya, apa sebab inna kullan muyassarun lima khuliqalahu. Kenapa? Karena sebetulnya manusia itu sudah dijamin rezekinya selama dia cari dengan baik. Jadi setiap orang pasti muyassar, dia akan dibuat mudah. Lima khuliqalahu, atas apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi kita mencarinya dengan cara yang baik saja. Jadi jangan curang, karena kalau curang menjadi problem nanti di akhirat. Jadi jangan curang, jangan menipu, jangan korupsi dan sebagainya. Ya, jadi Nabi mengatakan ajmilu fi talabid dunia. Jadi mencari dunia ini wajib, karena kalau enggak kita tidak bisa bayar zakat, tidak bisa berhaji dan sebagainya. Tetapi dalam mencari dunia adalah ajmilu, yang indah, yang bagus, yang elok. Ya. Kenapa? Fa inna kullan muyassarun lima khuliqa. Karena kalau kita melakukannya dengan cara yang baik, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan bagi kita. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2133. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ada pertanyaan dipersilakan, atau mungkin cuma satu pertanyaan karena waktu ternyata sudah lewat. Ya. Ada dua di chatroom, Ustaz. Oh ya, baik, silakan Pak Nur ya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berulang kali kata Allah disebut. Kemudian Ustaz kupaskan bahawa ya Ali, kamu bagai Harunku kepada Musa. Kemudian ayat ni dikaitkan pula kepada ayat 68, 69, di mana terkena juga penyakit yang sama. Umat dahulu pun akan memandai-mandai ceritakan melalui dugaan-dugaan tadi. So konklusinya, bolehkah kita katakan bahawa ayat-ayat Makiyah tadi mempertunjukkan perangai keras kepala musyrikin Mekah? Dan so soalannya ialah, apakah dalam masa 23 tahun setelah dakwah Nabi SAW dapat benar-benar mengubah keras kepala yang dikuasai oleh zon dan prasangka umat-umat musyrikin tadi? Padahal ahli kitab terdahulu pun terkena penyakit sama. Dan apakah ini umat yang akan Imam Ali AS hadapi? Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Waduh. Jadi cuma sekian memang yang membuat masalah, membuat kita bahkan sampai pada tingkat rusak di pikiran, rusak di hati, dan rusak di perkataan dan perbuatan, itu adalah dari pikiran, yaitu tadi zon. Zon itu artinya apa? Pengetahuan yang tidak punya standar. Zon itu pengetahuan tidak punya standar. Dalam sains, dalam pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan pun punya standar. Ya. Misalnya di dalam ilmu pengetahuan, kapan sesuatu disebut teori misalnya. Disebut teori apabila telah melewati proses ABCD, kan begitu, baru disebut dengan teori. Jadi ada standarnya. Di dalam kehidupan kita terkenal namanya SOP. SOP itu artinya standard operation procedure. Ya. Jadi harus ada standarnya juga. Jadi di mana-mana ada standar. Ya. Jadi di mana-mana ada standar yang dikerja. Nah,
Ya namanya azan itu tidak punya standar, tidak merujuk kepada standar. Ya, dan ingat untuk berbicara tentang agama terutama Islam, standarnya adalah Al-Quran, SOP-nya adalah Al-Quran. Nah, ketika tidak berdasarkan Al-Quran dan dianggap itu sebagai Islam, nah berarti itu namanya azan namanya. Dan inilah yang menjadi sumber kejahatan dan keburukan bagi umat. Kenapa kejahatan? Karena ada umat Islam jahat juga, membunuh orang misalnya, menteror negaranya orang, meledakkan tempat ibadahnya orang, itu kan ada umat Islam begitu. Nah, yang lain lagi ada misalnya umat Islam menjadi tidak berdaya menghadapi Israel di Timur Tengah, menjadi penonton, itu kan juga buruk namanya. Ya. Nah, jadi ini adalah bermula dari pikiran. Nah, dengan demikian munculnya konsep Imam Mahdi sebetulnya agar pikiran diperbaiki. Apa sebabnya? Ya namanya Imam Mahdi itu kan keadilan. Nah, sedangkan dikatakan tadi oleh para pemikir, keadilan itu tidak bisa terwujud di luar kalau tidak dimulai dari pikiran. Ketika kita menunggu Imam Mahdi, artinya apa? Menunggu keadilan. Nah, ketika kita menunggu keadilan menjadi muntazir, maka apa kita lakukan? Dimulai dengan memperbaiki diri kita. Karena Al-Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terima kasih, Pak Nur. Sekarang kita pergi ke chatroom ya. Ini ada chatroomnya. Kita pertanyaan pertama dari Bu Titi ya. Ada titipan pertanyaan, jadi ternyata bukan pertanyaannya Bu Titi. Bu Titi pintar bisanya jadi just tip-nya. Jadi Bu Titi bisa buka just tip pertanyaan. Ya. Nah, jadi mohon penjelasan tentang hadis yang mengatakan bahwa di hari kiamat, salat adalah amalan yang paling pertama dihisab. Jika salatnya rusak, rusak pula amalnya. Jawabannya iya. Karena Islam secara keseluruhan adalah salat. Ya. Apa itu salat? Salat itu Al-Quran. Kita sudah katakan tadi, laisal Islam bidunil Quran. Tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Nah, sedangkan salat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Di mana ayatnya? Di dalam surat 17 ayat yang ke-78. Di situ dikatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila gasakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi situ ketika disebut salat fajar disebutkan wa salat al-fajri, tapi wa Qur'an al-fajri. Untuk apa? Untuk Allah berikan informasi bahwa yang namanya salat itu adalah Quran. Makanya tidak sah salat kalau tidak baca Quran. Quran itu punya dua komponen utama. Yang pertama pembukaan namanya Al-Fatihah, yang kedua batang tubuh atau isi. Mulai daripada Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, kalau kita habis baca Fatihah, bisa di salah satu surat itu. Nah, dengan demikian, kalau kita salat, benar-benar baca Quran. Kalau kita salat, apa yang kita baca wajib pertama kali setelah takbir? Yaitu baca Al-Fatihah, kan? Ya, doa iftitah itu tidak wajib, itu sunnah bagi yang membaca doa iftitah. Pokoknya setelah kita takbiratul ihram dimulai dengan salat, takbiratul ihram tanda dimulainya salat, maka apa yang wajib kita pertama kali baca? Al-Fatihah. Ya, setelah itu baca apa? Baca surat, pilih. Karena tidak mungkin kita salat baca 30 juz, nggak mungkin ya, dipilihlah salah satu surat. Bisa pilih yang agak panjang, seperti misalnya Sabis, Marabik, atau Amayata Salon, atau bisa pilih yang pendek saja, Sutina, Taina, Allah, sama saja. Nah, jadi intinya salat itu adalah Quran, maka ketika salatnya baik, berarti kan Qurannya baik. Maka seluruh amalannya baik. Karena tadi standar, ingat tadi standar, SOP. Ya, seperti itu. Sekarang dari Pak Andes. Diskusi saya dengan teman Kristen Protestan. Teman saya itu suami istri adalah penggiat agama. Berarti dia aktivis ya, gembala. Selama bergaul, sikap perilaku mereka, akhlak mereka, sekeluarga sangat baik, jujur, dan dapat dipercaya. Dia merubah persepsi saya selama ini yang berpikir bahwa umat Kristen menganggap Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dia menjelaskan bahwa sungguhnya di masa itu Allah sendiri yang menjelaskan menjadi Yesus Kristus. Bagaimana sebenarnya penjelasan di Injil Perjanjian Lama atau Baru mengenai persepsi Nasrani? Kita tidak ada satupun keterangan di dalam Injil, baik Perjanjian Lama ataupun Baru. Kalau Kristen ini kan menggunakan Perjanjian Baru ya. Bahwa Allah menjelma menjadi Kristus. Nah, pertanyaannya, kalau Allah menjelma menjadi Kristus, lebih problem lagi di Pak Andes. Seperti ketika Kristus ada, dia menjadi
Kristus itu adalah Tuhan kan. Dia menjadi tubuh, menjadi apa namanya, menjadi benda, menjadi makhluk. Dan hebatnya lagi, Yesus ini kemudian versi dalam pandangan Kristen kemudian disalib pula, jadi Tuhan disalib. Kan jadi lucu jadinya. Tuhan disalib oleh makhluknya, ataukah Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Ini kan menjadi kontradiksi. Tuhan, kalau memang kita terima bahwa Tuhanlah yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Kalau kita berpendapat bahwa Yesus Kristus itu disalib, dibunuh, maka pernyataannya adalah Tuhan dibunuh oleh makhluknya. Makanya menjadi kontradiksi sekali. Jadi agak susah diterima. Jadi kira-kira gitu. Tetapi ingat, kita tidak boleh menghakimi mereka berdasarkan standar kita. Standar kita mengatakan tidak begitu Tuhan, tapi itu mereka punya standar sendiri. Cuma karena dipertanyakan yang kita bahas. Tapi dalam pandangan Islam kita tidak seperti itu. Tapi kita memuliakan, kita menghormati mereka dengan semulia-mulianya cara beragama mereka. Itu urusan mereka. Nanti juga mereka akan meninggal dan berurusan dengan Allah juga. Seperti pembahasan kita sebelumnya, lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami, kita orang Islam, amalan kita. Bagi mereka, amalan mereka juga. Atau di tempat lain dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Cuma karena ditanyakan yang kita bahas seperti itu. Kemudian dari Pak Burhan, ketika manusia meniti sirat, ada yang terjun dan ada yang melintas dengan jaya. Soalan, ketika di titian asirat itu apakah ada Asmaul Husna? Yang berarti kan seperti pembayaran surat Al-Araf. Ada di surat Al-Araf itu. Jadi pada saat kita menyeberang itu ada dulu yang berhenti terakhir menyeberang. Dia berada di apa itu namanya? Dia berada di tempat yang tinggi. Namanya Al-Araf itu tempat yang tinggi, ya. Jadi tempat yang tinggi. Jadi ada di tempat yang tinggi, ya seperti itu. Jadi ketika dia tempat yang tinggi dia mengenal. Jadi Al-Araf itu kan sudah bahasa juga artinya mengenal semuanya. Nah mereka itu adalah untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang melewati titian sirat. Jadi dengan demikian, seperti pembahasan kita kapan itu bahwa kalau kita ingin sampai kepada Allah harus ada wasilahnya. Wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah itu adalah orang-orang yang menghuni Al-A'raf. Terima kasih banyak atas perhatian. Ustadz, untuk pengumuman untuk sebentar sore. Oh ya baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada pengumuman ya. Jadi khusus untuk sore ini saja ada pengajian namanya Nur Az-Zahra yang mengundang saya untuk mengisi pengajian. Waktunya sama, jadi kita gabungkan. Jadi jemaah sekalian yang mau mengikuti pengajian sebentar sore menggunakan link yang ada di grup. Jadi yang ada di grup. Yang tidak ada di grup minta pada temannya atau jemaah lain yang kebetulan ada di grup karena ada linknya di sana. Ada link Zoom-nya. Jadi tidak pakai Zoom ID yang sekarang. Jadi tidak pakai Zoom ID. Kita pakai Zoom ID-nya Nur Zahra. Dan pembahasannya kita bicara tentang tema yaitu takwa, mulai daripada spiritual sampai kepada kepedulian kepada sesama. Jadi kita bicara tentang takwa di sana secara spesifik. Jadi begitulah pengumuman kita pada hari ini khusus hari. Dan hari ini juga pengajiannya dimulai jam 16. Jadi bukan 16.30 seperti biasa. Jadi jam 16, jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Jadi 4 waktu sebagian barat. Jam 5 waktu Singapura dan Malaysia, jam 5 waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 waktu Indonesia Timur. Tolong di-share aja ya Ustadz ya nanti linknya Ustadz. Baik Bu Mita, insya Allah ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.